Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misat. Hari ini kita masih melanjutkan bab 1 tentang konsep wilayah dan tata ruang bagian keempat ya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, lahir batin, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyingkat pertemuan kali ini, mari kita buka saja pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan rencana kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini masih tentang memahami konsep dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten atau kota ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3, yaitu kalian memahami tentang pengaruh pusat pertumbuhan. Yang kedua adalah memahami tentang batas-batas pusat pertumbuhan wilayah. Dan yang ketiga, kalian memahami tentang pusat pertumbuhan di Indonesia dan wilayah pusat pertumbuhan industri ya. Jadi cukup banyak yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Nah, tentang yang pertama yaitu pengaruh pusat pertumbuhan. Jadi dengan adanya pusat pertumbuhan itu akan mempengaruhi 3 hal ya. Yang dibahas di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah akan mempengaruhi pemusatan sumber daya manusia ya. Jadi dengan adanya pusat pertumbuhan seperti adanya kota Jakarta misalnya, maka akan memusatkan sumber daya manusia ya. Coba kita lihat fenomena yang ada dengan adanya Jakarta. Maka banyak lowongan kerja ya kan, di Jakarta banyak sekali lowongan kerja, menarik tenaga kerja. Karena ada lowongan, maka secara otomatis menarik tenaga kerja. Yang kedua, akan otomatis juga akan menarik arus migrasi. Jadi terjadi perpindahan penduduk dari daerah-daerah dari luar Jakarta menuju Jakarta. Sehingga efeknya adalah arus migrasi meningkat. Maka dengan adanya pusat pertumbuhan, maka akan jelas memusatkan sumber daya manusia. Nah, ini masalahnya kalau terampil nggak masalah. Nah, yang banyak terjadi adalah sumber daya manusia yang tidak terampil pun masuk ke ibu kota sehingga terjadilah pengangguran dan kemudian muncullah fenomena gepeng ya, gelandangan pengemis, slum area dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pusat pertumbuhan juga menyebabkan adanya perkembangan ekonomi. Nah, misalnya fenomena adanya pusat pertumbuhan di Jakarta yang besar, maka meningkatkan kegiatan ekonomi ya. Munculnya industri, munculnya perdagangan, munculnya bisnis dan sebagainya, maka itu meningkatkan kegiatan ekonomi ya. Dampaknya adalah pada perkembangan usaha ekonomi yang lain. Jadi semakin kompleks ya perkembangan. Seperti yang kita sering dengar pada perputaran uang itu dikatakan oleh seorang ahli ekonomi, mengatakan perputaran uang itu 100% di Indonesia itu 70%-nya ada di Jakarta, sementara 30% itu ada di daerah lain. Ini menunjukkan masih adanya sentralisasi ekonomi ya. Itu data 70% itu sekitar tahun 90-an ya. Mungkin sekarang dengan ada desentralisasi otonomi daerah mungkin sudah ada perubahan ya. Walaupun tidak banyak kalau saya lihat. Nah, perkembangan sosial budaya ini juga menjadi pengaruh dari adanya pusat pertumbuhan. Coba kita lihat aja fenomena Jakarta. Orang merasa ingin memiliki keterampilan dan pengetahuan. Itu akan mutlak akan terjadi. Kenapa? Karena dia merasa butuh keterampilan untuk bersaing dengan yang lain. Coba di zaman seperti ini di daerah kota, kalau nggak punya keterampilan maka akan
tergilas atau terpinggirkan. Ya itu tadi yang akan terjadi kalau tidak punya skill, maka fenomena gelandangan pengemis itu akan terjadi kalau kita tidak punya keterampilan. Nah, karena itu memotivasi memiliki keterampilan itu akan terjadi ketika pusat pertumbuhan itu pesat ya, atau ibu kota semakin pesat. Kemudian percampuran budaya akulturasi ini juga akan terjadi. Anggaplah orang-orang Jakarta sekarang sudah banyak yang blaster hanya, anggaplah akulturasi bisa antar negara, bisa antar suku bangsa, bisa suku-suku antar suku dalam satu negara juga bisa. Sehingga orang di Jakarta sudah banyak orang-orang yang misalnya anaknya orang Indonesia sama Jerman, atau Indonesia dengan Belanda, atau Indonesia dengan Perancis, atau bisa jadi anaknya orang Jerman dengan Perancis tinggalnya di Jakarta. Bahkan sekarang ada tentara nasional Indonesia yang keturunan Perancis. Nah, ini yang menandakan adanya pencampuran budaya. Ada yang antar suku bangsa, misalnya orang Jawa nikah sama orang Ambon maka dinamakan Jambon dan lain sebagainya. Nah ini arus informasi dari luar wilayah semakin meningkat, ya jelas karena pertumbuhan wilayah yang cepat maka arus informasi juga cepat. Status sosial meningkat seiring peningkatan kesejahteraan hidup. Jadi biasanya orang-orang di kota secara nggak langsung ekonominya akan meningkat. Tapi yang jadi masalah nggak punya skill itu tadi, maka gap atau kesenjangan sosial terjadi juga di daerah kota-kota besar ya. Kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kalau tidak punya keterampilan. Yang kelima, perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, penggunaan uang, dan pemilikan kebutuhan hidup. Nah, ini makanya kalau ada peribahasa kalau di kota itu segalanya pakai uang. Mau kencing aja pakai uang ya, dan lain sebagainya. Parkir harus bayar. Nah kalau di desa itu parkir di mana-mana tidak ada yang narik, tukang parkirnya nggak ada. Termasuk juga kalau butuh sayur tinggal ke belakang dan sebagainya. Nah ini adalah pengaruh sekali lagi pengaruh dari pusat pertumbuhan. Yang kedua adalah batas-batas pusat pertumbuhan wilayah. Nah ini memang penentuan batas pertumbuhan wilayah ini ada yang bisa secara kualitatif yang banyaknya. Nah, misalnya yang pertama penentuan batas wilayah pertumbuhan kuantitatif yang di sini masih dijelaskan 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nanti sebenarnya penentuan batas wilayah pertumbuhan ini secara kuantitatif nanti ada rumusnya, tetapi ini masih dijelaskan berupa poin-poinnya, tapi nanti ada session sendiri penentuan batas wilayah pertumbuhan itu berdasarkan rumus-rumus tertentu ya. Nah, yang pertama ini secara kuantitatif, yang batas wilayah pertumbuhan ditentukan oleh distribusi surat kabar lokal dengan daerah sekitarnya. Pelayanan transportasi umum. Yang kedua ya, yang ketiga penjualan barang dengan eceran di kecamatan oleh pedagang usaha di kota. Persebaran sekolah-sekolah tertentu, ya ini kan bisa dihitung, bisa diangkakan. Ya. Banyaknya pelajar dan jauh dekatnya jarak asal para pelajar tersebut, ini juga bisa dihitung berapa jauhnya. Wilayah cakupan pelayanan dari rumah sakit pusat, nah ini, jadi ini juga bisa dihitung jaraknya. Wilayah persebaran berita atau hiburan lewat siaran radio, lah ini kalau sekarang kayaknya radio sudah ditinggalkan ya. Mungkin radio banyak berfungsi itu kalau pas di perjalanan ya, kalau kita nyetir keluar kota itu baru kita mau mendengarkan radio. Tapi kalau di rumah kemungkinan kecil kita mendengarkan radio, kita mesti suka lihat televisi atau media sosial lewat internet ya, YouTube dan sebagainya. Tapi di perjalanan biasanya kita masih menggunakan siaran radio. Nah, itu penentuan batas nyawa pertumbuhan secara kuantitatif. Yang kuantitatif berupa angka ya.
yang nanti akan ada kajian khusus tentang rumus-rumus menentukan batas wilayah pertumbuhannya. Kita tunggu aja nanti pertemuan khususnya. Yang kedua adalah penentuan batas wilayah pertumbuhan secara kualitatif. Nah, ini kualitatif berarti apa? Dengan survei saja ya, atau dengan kunjungan. Ya, jadi dengan survei langsung atau kunjungan. Nah, ini masih kualitatif ya. Oh, ini daerahnya cocok ini untuk penentuan batas wilayah. Contoh misalnya bagaimana kalau ada pemekaran wilayah, pasti ada menentukan batas-batas wilayah yang menjadi batas pemekaran. Nah, ini bisa disurvei atau dikunjungi langsung. Kemudian interpretasi foto udara, ya, sebenarnya ini bisa dikuantitatifkan, tapi kebanyakan memang bisa juga interpretasi foto udara itu bisa dijadikan penentuan secara kualitatif, ya, untuk melihat kepadatan atau misalnya hanya sekedar batasnya di sini gitu aja, belum dihitung secara numerik ya, tapi masih berupa data kualitatif. Kalau saya lanjutkan sekarang adalah tentang pusat pertumbuhan di Indonesia ya. Kita tahu di Indonesia itu memiliki 4 wilayah pembangunan utama di Indonesia yang dikenal dengan istilah wilayah A, B, C, dan D. Ya. Nah, wilayah pembangunan A ini ada 1, 2, dibantu oleh wilayah 1 dan 2. Wilayah pembangunan B dibantu wilayah 3, 4, 6. Aneh ya. 5-nya masuk di wilayah pembangunan C. Ada 5 dan 7. Jadi diingat kalau wilayah B adalah 3, 4, 6, 5-nya ikut C, 7 ikut C ya. Pusatnya di Surabaya. Wilayah D, wilayah pembangunan D itu wilayahnya adalah wilayah 8, 9, dan 10. Jadi ada istilah 4 wilayah pembangunan utama dan ada 10 wilayah pembangunan Indonesia. Jadi kalau 4 itu adalah yang A adalah Medan, yang B adalah Jakarta, yang C adalah Surabaya, dan yang D pusatnya di ujung pandang atau Makassar. Nah, kalau 10 dibagi menjadi 10 tadi, maka wilayah yang pembangunan 1 dan 2 ikut Medan dibagi 2 kan, dinamakan wilayah pembangunan 1 itu Aceh dan Sumatera Utara, pusatnya di Sumatera Utara. Yang kedua itu pusatnya Sumatera Barat dan Riau, pusatnya di Pekanbaru itu ibu kotanya Riau. Kalau berarti Aceh Sumatera Utara jadi di Medan ya. Untuk wilayah pembangunan 3 ini Jambi Sumatera Selatan Bengkulu, pusatnya di Palembang, berarti di ibu kotanya Sumatera Selatan. Wilayah pembangunan 4 ini di Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, pusatnya Jakarta. Wilayah pembangunan 6 ini masih pusatnya di Jakarta ya, tetapi Jakarta membawahi 3 wilayah, ada 3, 4, 6 kan tadi, pusatnya adalah Pontianak. Yang di wilayah 6 ya, kotanya Kalimantan Barat, Pontianak. Nah, ini yang unik tadi, wilayah pembangunan 5, pusatnya Surabaya, itu daerahnya adalah Jawa Timur, Bali. Wilayah pembangunan 7 langsung, jadi yang 6 tadi ikut Jakarta, yang 5, 7 ini ikut Surabaya. Tapi 7 sendiri menjadi wilayah yang pusatnya di Balikpapan, Samarinda, itu terdiri dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Sekarang sudah ada Kalimantan Utara, berarti Kalimantan Utara juga masuk di wilayah pembangunan 7. Wilayah pembangunan 8 ini pusat Makassar, anggotanya adalah NTB, Pulau Timur, Kupang ya, NTT, Sulsel, Sulawesi Tenggara. Sekarang sudah ada Sulbar dan ada Gorontalo ya, itu juga masuk wilayahnya pusatnya Makassar, tapi dia ikut di pusatnya Manado yang Gorontalo ya, sama Sulawesi Tengah.
Untuk wilayah pembangunan 10 ya yang terakhir adalah pusatnya bukan di Jayapura tapi di Sorong ya. Anggotanya adalah Maluku, Papua. Maluku ini ada Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua ada Papua Barat, ada Papua ya. Ini masih daftar lama sehingga masih menggunakan istilah Papua. Maluku juga Maluku sebenarnya sudah ada Maluku Utara ya. Jadi rinciannya seperti ini sama dengan yang saya sebut tadi. Cuma ini data lama sehingga perlu ada pembaruan karena sudah ada provinsi-provinsi baru. Tadi di Maluku ada Maluku Utara, Papua ada Papua Barat. Bahkan di Riau itu ada istilah Bangka Belitung ya. Ada pecahannya Bangka Belitung, di Kalimantan ada Kalimantan Utara. Ya, boleh disesuaikan saja. Nah ini wilayah pusat pembangunannya, jadi secara langsung dua ini wilayahnya adalah wilayah 1 dan 2. Ini wilayah 1 yang pusatnya di Medan. Ini wilayah besarnya ya, 4 wilayah pembangunan utama yang ada di Medan, anggotanya 1, 2. Yang pusatnya di Jakarta, anggotanya 3, 4, 6 langsung. 5-nya Surabaya, 7 Kalimantan. Kalimantan ini timur dan Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan Barat ini yang ikut Jakarta. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara ikut Surabaya. Nah, yang paling luas ini Makassar. Dia wilayah 4 ini meliputi pusat-pusat yang ada di Maluku, Sorong, dan di Makassar sendiri. Yang anggotanya wilayahnya yang paling luas. Nah, sementara ada tambahan lagi tentang WPPI. Apa itu WPPI? Yaitu wilayah pusat pertumbuhan industri. Yaitu suatu benteng alam yang terdiri atas beberapa ini bukan benteng ya, bentang alam yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena didukung oleh sistem perhubungan yang mantap. Indonesia terbagi dalam 8 WPPI ya. Kalau wilayah pembangunan utama ada 4 dibantu 10 wilayah pembangunan. Nah, kalau WPPI ada 8. Nah, WPPI 8 ini terdiri dari WPPI Sumatera bagian utara, WPPI Sumatera bagian selatan. Kalau tadi yang utara berlandaskan pada potensi sumber daya alam, kalau di Sumatera bagian selatan potensinya ekonomi minyak batu bara, minyak bumi, timah dan mineral seperti kaolin dan kapur. Ini di Sumatera bagian selatan ya. Nah, ada WPPI Jawa Bali tanpa Banten. Ini tekanannya pada prasarana baik, tenaga kerja yang terampil, sumber energi dan sistem pertanian yang sudah maju. Kalimantan bagian timur potensi gas dan batu bara, WPPI Sulawesi berdasarkan pada potensi pertanian, perikanan nikel, aspal, kapur, dan kayu. Kabar terbaru nikel di Sulawesi banyak diekspor ke Cina. Dan nikel itu ternyata adalah bahan bakar yang bagus untuk membuat baterai listrik bertenaga baterai. Makanya nanti ke depan Cina mengembangkan teknologi baterai itu adalah dari nikel. Yang nikelnya dari Indonesia. Patut untuk dipikirkan ya bagaimana kalian bisa memproduksi baterai pengganti listrik. Ya, sekarang listrik tenaga baterai maksud saya supaya keluar dari ketergantungan BBM. Ini memakai nikel untuk bahan dasarnya. Ini banyak di Sulawesi ya. Saya punya murid itu dari Suruaku. Ini nikel banyak di Suruaku ya. Termasuk di Konawe ya, di Sulawesi banyak bahan-bahan dasar nikel. WPPI Batam dan Kalimantan Barat berdasarkan letak strategis potensi hasil hutan dan gas alam. WPPI Indonesia Timur bagian selatan berdasarkan potensi sumber daya alam, budaya dan tenaga terampil untuk industri kecil. WPPI Indonesia Timur bagian utara berdasarkan pada potensi hasil laut, hutan dan mineral. Nah, ini adalah Indonesia yang sebenarnya di sudut manapun Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, tetapi sumber daya manusia ini yang masih perlu ditingkatkan lagi, termasuk ketahanan negara
terhadap pengaruh dari intervensi asing ini yang perlu ditingkatkan. Karena sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya, jangan sampai kita diintervensi asing. Intervensi terbaru itu ada statement dari Amerika yang mengatakan Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Oleh karena itu, secepatnya harus pindah ibu kota. Sebenarnya ini statement yang ada masuk akalnya, tapi banyak politiknya. Ini menandakan bila orang asing itu dengan seenaknya mendikte bangsa lain. Nah, Indonesia ini harus punya bergening sehingga negara lain tidak berani membuat statement tentang negara kita seenaknya sendiri. Ini bagaimana caranya, ya kita harus punya kehormatan secara politik maupun secara kemandirian ekonomi juga ya. Nah, demikian pertemuan hari ini, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di chat YouTube ataupun bertanya ke saya langsung lewat WA dan sebagainya. Kalau ada tugas dari saya silakan dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.